Pemasangan papan PVC bagian bawah ini udah selesai. Di sini saya akan memasang list plafon PVC gunanya untuk menutupi antara pertemuan papan vertikal dan di bagian sisi bawah. Ini melanjutkan sambungan pemasangan list siku. Ini dirapikan sesuai ukuran ketebalan list. List yang akan saya pasang di bagian pertemuan ini saya rapikan dulu, dibentuk pola seperti ini agar pertemuan adu manisnya lebih rapi dan presisi. Jadi lanjut kita pasang dulu sementara. Ini kita buka seperti ini. Lanjut untuk di bagian sisi sebelahnya kita pasangkan untuk pedoman ukuran list siku yang pendek aja seperti ini. Lalu ditandai. Setelah itu lanjut kita bentuk pola pertemuan adu manis antara list siku yang selanjutnya nanti. List ini dipasang setelah pemasangan papan PVC di bagian sisi bawah. Bisa disebut list siku atau list sudut. Oke, bagian sudut udah dirapikan, lanjut tinggal pasang aja. Nah, ini mudah, tinggal dimasukkan aja di bagian sisi dalam antara papan PVC dan holo plafon. Tinggal ditekan-tekan seperti ini aja di bagian sisi dalamnya masuk dan bisa menahan papan PVC di bagian bawah. Supaya lebih kuat, di sini ditambahkan lagi skrup. Untuk jaraknya bisa diatur sesuai keinginan. Di sini saya biasanya jarak 1 meter atau 70 cm. Nanti kan ada lagi tambahan skrup dari papan vertikalnya. Selanjutnya pemasangan di bagian sisi sebelahnya lagi. Ini sudah saya bentuk sebelumnya, tinggal dimasukkan aja seperti ini. Kemudian ditekan perlahan seperti ini. Sambil dipantau kelurusannya. Dan jangan lupa sambil nonton video ini jangan lupa bantu like-nya, jangan cuma dilihat aja. Panjang list hanya 4 meter. Jadi di sini perlu sambungan tambahan. Nah, tinggal disesuaikan aja ukurannya. Lalu kita potong menggunakan gunting dan bagian sisi dalamnya ini kita lepas agar pertemuan di sisi luarnya bisa lebih rapat dan presisi. Kita rapikan dengan gunting pelan-pelan seperti ini. Selanjutnya nanti bisa dibantu dengan menggunakan karter. Nah, tinggal dimasukkan aja seperti ini teman-teman. Mudah dan gampang. Ini adalah teori pemasangan list sudut atau list siku sesuai aturan dari pabriknya teman-teman. Jadi di sini kita tidak merusak di bagian sisi dalamnya. Kita tidak mengandalkan lem atau alat perekat lainnya. Kita pasang listnya sesuai prosedur dari pabrik. Lanjut, ini dirapikan lagi menggunakan karter agar pertemuannya bisa lebih rapat dan tidak ada celah yang terlihat. Setelah serasa sudah pas, ini selanjutnya penambahan skrup di bagian sambungan atau di sisi yang lainnya. Untuk jaraknya kembali disesuaikan aja sesuai cara kerja masing-masing. Tujuannya penambahan skrup ini ialah memperkuat untuk papan di bagian sisi bawah dan papan berikutnya, yaitu papan vertikal yang di bagian samping nanti. Selain itu gunanya untuk menjaga kelurusan list di saat pemasangan papan pendeknya. Oke, lanjut di bagian sini sudah sampai, kemudian satu sisi lagi belum dipasang. Dan listnya sudah saya persiapkan dari awal. Selanjutnya tinggal dipasang seperti teori yang pertama. Dimasukkan satu sisi, kemudian ditekan perlahan sambil dipantau di bagian sisi bawah. Jangan ada yang nyelip atau yang tidak masuk sehingga ada pemaksaan menimbulkan lecet pada bagian listnya. Bisa kita gunakan jari seperti ini untuk menarik-narik di bagian sisi bawahnya agar lebih mudah masuk. Lanjut, ini udah sampai di bagian pojok. Lanjut penambahan skrup untuk di bagian setiap sisi kiri kanan ataupun di bagian tengah. Untuk jaraknya diatur aja sesuai aturan setiap prediksi tukang. Saya pribadi lebih boros menggunakan skrup.
Lanjut kita rapikan lagi di bagian sisi bawah list agar pertemuan adu manisnya bisa terlihat lebih manis, lebih rapi dan lebih presisi. Dan berikut ini adalah tampilan setelah pemasangan list siku atau list sudut plafon PVC. Dan jangan lupa bantu like-nya. Terima kasih.